Tes tes 1 2. Selamat datang di channel Manhwa Main Indo yang membahas seputar manhwa pastinya. Dan sekarang Mimin akan melanjutkan part sebelumnya yang berakhir dengan Mas Jolly yang sedari pagi menunggu Violet, yang mana bahasa kasarnya adalah mengajak Violet kencan. Maksudnya Mas Jolly ingin agar Violet memperlihatkan kemajuan yang telah tercapai oleh rekan-rekannya. BTW, terima kasih banyak buat kalian semua karena udah support banget ke channel ini. Yap, tanpa basa-basi lagi, kita gas mulai ceritanya. Scene berlanjut memperlihatkan jalanan yang baru saja direnovasi, yang mana tim Violet menggunakan 80% budget mereka untuk memperlebar jalanan ini, karena mereka yakin dengan ucapan Mas Jolly kalau sebentar lagi jalanan ini akan dipenuhi oleh orang-orang lain. Violet juga menjelaskan tentang kemajuan tim lain, yang mana telah melakukan proposal dari Mas Jolly. Ya, meski aku sudah menyuruh anak-anak untuk menyebarkan rumor, aku masih belum yakin yang lain akan berhasil, ucap Violet. Mas Jolly pun menguatkan tekad Violet dengan ucapan, tak apa jika mereka gagal. Beritahu saja mereka untuk berusaha sebisa mereka untuk mengiklankannya. Karena di bisnis manapun, investasi awal itu sangat diperlukan, ucap Mas Jolly. Dan setelah mereka melihat jalanan yang berubah, Violet pun menunjukkan toko jahitnya dengan percaya diri, yang baru saja buka, dan yang mana ia memulai dengan pakaian yang terjangkau oleh rakyat biasa terlebih dahulu dan mencoba untuk berinvestasi menjadi pakaian dengan brand mewah. Sebenarnya aku sudah memimpikan momen ini. Tapi baru saja Violet selesai dengan penjelasannya, Mas Jolly langsung mengajaknya untuk bertemu dengan bakal calon timnya atau orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Tapi baru saja beberapa langkah, mereka langsung bertemu dengan pria yang sedang menggoda wanita, sampai-sampai wanita itu tergoda dan tersipu malu dibuatnya. Tapi di tengah-tengah kenikmatan itu, Mas Jolly malah masuk percakapan sembari meminta maaf pada wanita itu, karena mereka telah memiliki janji. Dan karena ucapan Mas Jolly, wanita itu pergi, padahal udah kena tuh. Sembari wanita itu pergi sambil tersipu malu, pria itu protes dan mengatakan kalau bukankah sekarang belum waktunya masuk pertemuan mereka. Mas Jolly langsung menyeletuk kalau pria ini dibiarkan, pasti akan terlambat. Dan ketika pria itu berbalik, ia langsung mengatakan, "Wah, ayolah ketua, kau tahu diriku bukan?" Ia langsung tertegun dan bertanya, "Wow, siapa nona cantik bersamamu ketua?" Ucapnya pada Mas Jolly. Yap, ia adalah calon Han Kno yang dipimpin Mas Jolly. Alex namanya. Pada novel dijelaskan kalau Alex ini berasal dari Akademi Kesatria. Dan Bang Alex ini merupakan salah satu yang terbaik di akademi itu, bahkan paling terhebat. Namun ia dikeluarkan karena menghajar beberapa murid dan instruktur bangsawan. Violet yang mendengar kata nona cantik dari mulut Bang Alex langsung setengah ragu-ragu dengan penampilan si Alex ini. Dan Mas Jolly menjelaskan memang tampangnya terlihat seperti itu, tapi skillnya tak usah diragukan. Bang Alex pun langsung tertawa mendengar hal itu. Dan baru saja Violet menurunkan rasa curiganya, Bang Alex langsung menyeletuk pada Mas Jolly tentang harta benda dan wanita seperti apa yang kali ini kita akan cari ketua. Dan pertanyaan itu langsung membuat Violet ragu-ragu kembali pada Bang Alex ini. Sembari bercanda dengan pertanyaannya, Bang Alex akhirnya memperkenalkan dirinya pada Violet, yang mana ia mengaku sebagai seorang bangsawan dari kerajaan Fatima yang berada di selatan. Karena warna kulitnya yang khas dari selatan, Violet pun langsung merubah ekspresinya lagi karena ia percaya dengan ucapan Bang Alex ini. Tapi belum sampai 5 detik, Mas Jolly langsung meluruskan pada Violet kalau Bang Alex ini merupakan seorang penipu. Dan setelah selesai dengan tawanya, Bang Alex bertanya pada Mas Jolly, kenapa ia memanggilnya kemari. Tapi ketika Mas Jolly mengatakan akan menjelaskan detailnya di rumah, saat mereka telah sampai di base camp persembunyiannya, bangsawan ini bertanya-tanya, mungkin yang dimaksud Mas Jolly tentang tempat yang dituju adalah tempat yang dimaksud oleh orang-orang atau rekannya nanti. Waktu pun beranjak siang dan sampailah mereka di tempat yang dimaksud Mas Jolly. Dan orang yang menyambut mereka adalah Hans. Tapi Hans terlihat sangat lelah, yang ternyata ia tak lelah karena tugas yang pengintaiannya, melainkan ia sedari tadi dilucuti dan ingin dijadikan objek penelitian dari orang ini. Ia bernama Bella Runa dan ia seorang elf dan tugasnya di Ankno ini adalah memproduksi obat-obatan dan bubuk masiu. Ya, meski kadang kepribadiannya seperti itu, tapi ia merupakan salah satu elf yang terhebat. Sayangnya ia diasingkan. Belum beranjak, mereka juga disapa oleh anggota Ankno yang lain, yakni Pantos dan Arpa.
Setelah mereka di dalam, satu persatu dari mereka memperkenalkan diri. Di novel, Hans yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan mengatakan keahliannya adalah mengumpulkan dan mengatur informasi. Ia juga menambahkan kalau dirinya bisa berubah menjadi setengah monster maupun hewan ketika ia digigit olehnya. Di samping itu, sebenarnya Hans juga bisa berkomunikasi bahkan memerintah tikus, yang mana hal ini sangat membantunya mendapatkan informasi yang rahasia. Setelah Hans pantas memperkenalkan dirinya, tapi ia hanya mengatakan namanya saja tanpa imbuhan apapun, yang kemudian Arpa menjelaskan kalau Pantos memang orang yang pendiam. Hans langsung bertanya pada anak remaja di depannya yang mana ia meragukannya. Bagaimana ia bisa bertemu Mas Jolly? Arpa langsung menjawab, mungkin Mas Jolly bisa dibilang sebagai ayahku. Sebenarnya Arpa adalah robot eksperimen yang mana nama Arpa pelesetan dari nama Alpha atau satu. Dan jiwa dari Alpha sendiri adalah jiwa dari anak yang ditemui oleh Mas Jolly saat beridentitas sebagai James Moriarty dulu. Dan karena situasi yang agak rumit, akhirnya Mas Jolly menyelamatkannya dengan cara memindahkan jiwa Alpha ke tubuh robot eksperimen yang sekarang. Dan kelebihan Alpha adalah ia bisa melakukan apapun, bahkan mengingat apapun, dari hal yang didengar maupun dilihat tanpa terlewatkan satu sama sekali. Dan Arpa menjelaskan kalau Pantos adalah seorang beastman, yang mana kegiatan fisik merupakan keahliannya. Bahkan di kerajaannya ia merupakan beastman terkuat. Dan ia juga suka menaklukkan hal yang menurut instingnya mengerikan, seperti berburu paus dan mengalahkan orang-orang yang menurut insting hewannya menakutkan. Dan insting ini yang membuatnya bertarung dengan Mas Jolly dahulu. Tapi akhirnya Mas Jolly memenangkan pertarungan mereka. Dan hal ini membuat Pantos sangat menghormati Mas Jolly. Bahkan ketika Mas Jolly menitipkan Arpa yang baru mengenal dunia melalui tubuh robotnya. Dan Pantos hanya tak berkomentar apapun dan mengiyakannya. Dan menurut pandangan Mas Jolly, ia mengatakan kalau Pantos merupakan orang terkuat kedua di kelompok ini. Dan setelah Pantos, Violet diminta untuk memperkenalkan dirinya. Tetapi ia beralasan hanya datang untuk menemani Mas Jolly karena ia merasa orang-orang di sini merupakan orang-orang yang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Jadi Violet ragu-ragu akan kemampuan dari dirinya. Tetapi Mas Jolly meyakinkan Violet karena alasan Mas Jolly membawanya kemari dikarenakan Violet sudah lebih dari layak untuk bergabung di tim ini. Karena kepercayaan Mas Jolly terhadapnya begitu besar, Violet pun akhirnya langsung setuju. Dan sebenarnya Mas Jolly mengundang beberapa orang lain, tetapi mereka tidak datang. Yap, meski hanya dengan orang-orang ini, pasti lebih dari cukup, batin dari Mas Jolly. Setelah itu, Mas Jolly pun mengatakan tujuan mereka diundang kemari, yakni mereka akan menyusup ke pelelangan Kunz. Karena ada sesuatu yang kubutuhkan di sana, ucapnya. Dan juga kita akan membawa sedikit oleh-oleh dari sana. Tapi Bang Alex langsung bertanya karena dalam 20 tahun terakhir sudah ada ratusan percobaan yang sama. Tetapi hasilnya nihil, mereka pun ditangkap. Apalagi baru-baru ini mereka meningkatkan keamanan dari pelelangan ini. Semua orang di sini sebenarnya juga memiliki pandangan yang ragu-ragu dan sama seperti Bang Alex ini. Tetapi jika Mas Jolly telah mengatakannya, berarti itu pasti bisa diatasi dan Mas Jolly memiliki strateginya. Dan Mas Jolly pun mengatakan kalau ia telah menyiapkan rencananya. Ia juga meminta agar Hans mengeluarkan cetak biru yang ia dapatkan dan memberitahu celah yang akan mereka tuju. Hari pun berganti pagi dan Mas Jolly yang tengah berjalan melihat Profesor Selena yang sedang berbicara dengan profesor lain di tahun ketiga. Profesor yang mendekat langsung disapa oleh Profesor Selena yang menyampaikan keadaannya sekalian. Baru saja Profesor Jolly datang, profesor yang bicara pada Selena sebelumnya langsung pergi. Ucap Profesor Selena, profesor itu hanya ingin menanyai tentang kejadian kemarin. Dan asistennya yang bernama Joanna diminta untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, yang mana Profesor Jolly masih beranggapan kalau Joanna adalah Esmeralda sebagai First Order. Padahal, wah, Esmeralda adalah orang yang lumayan dekat dengan Profesor Jolly. Di samping itu, Profesor Selena meminta maaf karena kemarin tak membantu penyerangan sama sekali. Karena ia masih kekurangan kekuatan, ucapnya. Tapi ternyata Profesor Selena khawatir tentang hal itu dan Profesor Jolly meyakinkan hati Selena karena Selena bisa berlaku baik pada orang lain dan tersenyum ramah. Ini membuat orang tenang saat panik-paniknya.
sedangkan aku tak seperti itu. Di sini, Selena langsung merunduk karena ia merasa ia tak berhak mendengar hal baik dan manis. Karena ekspresinya yang aneh, Profesor Jolie langsung bingung dan Selena langsung pergi karena ia alasan untuk masuk kelas. Setelah mereka beranjak, Saidina yang sedari tadi sembunyi akhirnya cemburu akan keluh kesah Profesor Selena pada Profesor Jolie dan ia diminta agar menyelidiki seseorang. Dan Saidina mengatakan ia akan mencari semua informasi tentang orang yang diminta oleh Mas Jolie, bahkan kemonakan sampai sepupunya, ucapnya. Dan Profesor Jolie mengatakan dia ingin Saidina agar menyelidiki Joanna Lovett. Matahari pun mulai berpindah dan menandakan waktu telah sore dan memperlihatkan gedung perlelangan Kunz yang mana anak dari pemilik perlelangan tengah menunggu seseorang karena ini merupakan salah satu kesempatan besar untuk mendapatkan kepercayaannya dari ayahnya kembali. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu telah datang dan Ivan menyambut tamu mulia tersebut dengan sangat ramah. Tamu itu ternyata adalah Bang Alex dan Pantos yang menyamar sebagai bangsawan dari negeri selatan. Dan ketika mereka beranjak masuk, Ivan sangat sungkan-sungkan dan bahagia dibuatnya. Akhirnya, Ivan pun dimanfaatkan dengan meminta bantuan agar koper berharga yang berisi Magic Stone milik Bang Alex supaya ditaruh di tempat yang sangat aman. Karena tak mungkin membawa barang berharga kemana-mana, alasan Bang Alex. Dan sebelum itu, mereka di-briefing oleh Mas Jolie dan Hans, yang mana mereka telah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Dan terakhir, Mas Jolie juga memberikan earphone agar mereka bisa terhubung. Dan di dalam rumah lelang, Bang Alex melapor dengan kodenya. Karena ia bisik-bisik saat mengatakannya, Ivan pun bertanya tentang ucapan Bang Alex. Tetapi, Bang Alex beralasan kalau ia hanya mengagumi interior di sini. Sembari berjalan, mereka juga memperhatikan keamanan dan bentuk ruang di sekitar mereka, yang mana sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Hans. Dan misi kali ini adalah agar Alex dan Pantos melihat bentuk dari ruangan penyimpanan itu. Setelah Bang Alex dan Pantos melapor kalau melihat dari bentuk ruangan itu, mereka akan berhasil. Dan Alex yang baru saja beranjak pergi mendengar suara seorang wanita yang ia kenal. Ternyata itu adalah suara dari Enya Joiners, kesatria kekesaran yang selalu bersama Terina Leonhell. Dalam artian, Bang Alex itu adalah mantan pacarnya. Mas Jolie yang mendengar situasinya langsung menyuruh Bang Alex agar segera kabur selagi punya kesempatan, karena bisa gawat kalau Enya melihat Alex. Setelah mereka pamit dan sampai di rumah, Alex memulai menjelaskan detailnya. Yang mana item yang nilainya paling tinggi diletakkan pada ruangan 3, yang mana nomor ruangan tertinggi. Dan durasi dari pelelangan adalah 3 hari dan dimulai pada item di ruangan 1. Karena item yang mereka cari ada di ruangan ketiga, mereka pikir mereka akan bergerak di hari ketiga pelelangan. Tetapi Mas Jolie menyanggahnya dan mengatakan untuk bergerak di hari kedua saja. Karena di hari ketiga keamanannya akan semakin diperketat lagi. Dan hari pertama perhatian para pelanggan akan fokus pada pelelangan. Yang berarti hari kedua adalah waktu yang paling tepat. Setelah itu Mas Jolie pun memberi tugas pada Sheridan dan Violet. Tetapi di tengah diskusi itu, Violet mengatakan kalau ia dengar Badan Intelijen Kerajaan juga ikut campur pada pelelangan ini. Alex pun menjawab, yang datang hanyalah kenaik tingkat rendah, jadi tak perlu khawatir. Karena Bang Alex yang mengatakannya, Violet masih meragukan jawabannya, karena bisa saja banyak yang datang. Tapi Alex menjawab kalau ia sebenarnya telah bertemu dengan kenaik itu, jadi tak perlu khawatir, ucapnya. Aku akan menjalankan bagianku dengan sempurna. Dengan imbuhan sedikit dari Mas Jolie, akhirnya Violet yakin dan mantap. Dan mereka tak merubah rencana yang tadi. Dan di sisi lain, terlihat seorang wanita yang baru saja tiba di kota Letvik ini. Dan menyuruh asistennya yang baru saja turun dari kereta agar segera cepat-cepat. Tapi asistennya juga emosi mendengar perkataan bosnya dan menyuruh untuk membawa barang bawaan yang berisi dokumen-dokumen dari 5 tahun yang lalu. Asisten ini bernama Betty. Spoiler sih guys. Pada novel dijelaskan kalau Betty ini plesetan dari beta, yang berarti 2. Yap, betul, Betty juga robot eksperimen yang memiliki jiwa seperti Arpa. Betty adalah robot eksperimen kedua setelah Arpa. Kemudian
Betty yang sedang mengumpulkan dokumen yang tercecer diminta agar segera bergegas lagi oleh bos ini karena menurut bosnya akan turun hujan. Dan melihat dari kelembapan dan endapan air dan berbagai faktor lain, wanita itu menghitung mundur dari angka 5 dan turunlah hujan secara tiba-tiba. Dan Betty kebingungan karena ada dokumen-dokumen yang masih tercecer, sedangkan Betty adalah orang yang sangat detail. Ternyata dokumen yang tercecer itu tak terkena air sama sekali, yang mana ini adalah ulah dari sihir pemilik wanita itu. Betty pun kesal karena ia ternyata telah diprank oleh wanita itu. Yap, namanya adalah Cassie Selmore, seorang detektif terkenal yang bahkan memiliki title. Setelah selesai membereskan berkasnya, Betty bertanya mereka akan pergi ke mana. Kenapa mereka pergi ke Ledfeld? Padahal kemunculan serigala setengah manusia itu tak terlalu aneh sehingga mereka harus turun tangan ke sini. Casey pun menjelaskan detailnya dan menambahkan kalau itu bukan werewolf biasa dan jejak orang yang diincar Casey ada di kota ini, James Moriarty. Betty yang mendengarnya langsung bertanya, bukankah Moriarty telah tiada saat melawannya? Casey langsung menyanggah rumor murahan itu. Padahal di rumor itu juga ada beberapa pertarungan mereka, yang mana mereka terjun dari air terjun yang didekat oleh tebing, bahkan mereka jatuh bersama. Tapi maksud Casey adalah pria itu adalah belum mati. Firasatnya mengatakan demikian, dan Casey juga punya bukti-bukti yang mana buktinya ada di koran dan dokumen yang sedari tadi dibawa oleh Betty. Casey juga menjelaskan rangkaian tragedi bersejarah yang terjadi mulai 5 tahun yang lalu. Dan setiap tragedi, muncullah nama-nama asing yang selalu lenyap ketika tragedi itu selesai. Bahkan orang itu layak mendapatkan pujian maupun sebuah hukuman pada setiap tragedi yang terjadi. Betty curiga kalau Casey menganggap orang yang melakukan itu semua adalah satu orang yang sama. Dan menurut Casey, kota ini adalah jejak terakhir dan terbaru dari orang tersebut. Kenapa orang dengan kemampuan yang hebat seperti itu menyembunyikan kekuatan dan mengelilingi dunia? Tanya Betty. Casey yang tak paham juga menanya-tanyakan. Tetapi karena ia orang yang pernah membuat kekaisaran hampir dalam kekacauan dan hampir jatuh, kita tak bisa membiarkannya, jelas Casey. Sembari menuju penginapan, yakni tujuan mereka adalah rumah lelang Kunz. Dan di sisi lainnya juga terlihat putri ketiga kekaisaran, yakni Elendil, telah menghadiri pelelangan dan langsung meminta agar ditunjukkan ruangannya. Putri Elendil yang melihat interior mewah berpikir mungkin jika semua biaya yang dikeluarkan saat ini bisa membangun banyak rumah bagi orang yang tak punya rumah. Sembari sang putri berjalan, terlihatlah Mas Jolly yang baru masuk ke pelelangan dan langsung menghubungi para rekannya dengan mengatakan operasi Unknown dimulai sekarang. Bang Alex yang sedari tadi menunggu dan hampir mati bosan akhirnya semangat. Tetapi baru saja melangkah ia langsung melihat kenaik wanita kekaisaran atau mantannya dan meminta sedikit waktu. Violet yang mendengarnya langsung ngeh dan menjalankan tugasnya terlebih dahulu, yang mana tugas mereka berdua adalah menemukan kunci dari lift yang menuju ruangan penyimpanan. Dan dengan cepat Violet menemukan targetnya dan membawa kunci lift tersebut. Sembari berpose horny dan berpura-pura mabuk agar dibawa ke kamarnya. Setelah tergoda, laki-laki itu mengantar Violet ke kamarnya, yang mana Violet masih pura-pura tak sadar dan melupakan nomor kamarnya. Setelah lelaki itu menutup pintu dan akan bersenang-senang, Violet langsung membantingnya dan jatuh sampai-sampai lelaki itu tak sadarkan diri hanya dengan satu kali bantingan. Yap, Violet sebelumnya telah mempelajari magic penguatan diri dari Mas Jolly sehingga ia menjadi sekuat itu. Karena lelaki itu jatuh dan telah tumbang, akhirnya Violet mencari kunci yang dibutuhkan. Di aula pelelangan, baru saja dimulai pelelangan pertama di hari kedua ini. Dan putri yang mendengar harga, orang-orang yang menawar membantin kalau mereka sungguh menghambur-hamburkan uang. Sembari berpikir, ia dikejutkan dengan ucapan wanita di sebelahnya dan mulai mengajak putri berbicara. Sang putri yang bingung kenapa wanita ini tahu tentang dirinya, dan Casey menjelaskan secara logika tentang pakaian serta dandanan yang saat ini putri gunakan, yang mana tak terlalu peduli dengan pelelangan ini. Dan berarti ia pasti berasal dari keluarga kerjaan. Di samping itu, terdapat rumor kedatangannya ke sini. Putri yang mendengarkan detailnya tertagun dengan keahlian wanita ini dan bertanya,
karena Putri merasa wanita ini bukan orang biasa. Tetapi baru saja memperkenalkan dirinya, sang putri langsung mengenali nama Cassie. Yang aslinya memang Cassie adalah orang detektif yang sangat terkenal dengan bakatnya. Cassie juga menjelaskan maksud dari kedatangannya. Selain diundang, ia juga merasakan kalau ia pasti akan melihat kejadian besar di sini. Menurut insting detektifnya, di lobi, Mas Jolly terlihat memikirkan rencananya dan baru saja mau berkumpul dengan anggota lain, ia dicegat oleh Ivan Luke, yang mana ingin memperlihatkan kekuasaannya di sini dan memberi Mas Jolly 2 bodyguard untuk membimbingnya, yang membuat ia tak bisa bergerak dan meminta backup, yang berarti Hans adalah backupnya. Arpa juga mengingatkan Hans supaya segera bergerak. Hans yang mendengarnya meminta agar ia dipanggil dengan kodenya, yakni Kafka. Dan ia akan pergi setelah menyelesaikan tugasnya di sini. Dengan polos, Arpa juga meminta dengan sopan agar Kafka memanggilnya Dumas sebagai kodenya juga. Sembari menunggu alatnya aktif, Hans dan Arpa berbincang-bincang. Dan ketika lampu alatnya aktif, Arpa mengatakan alatnya sudah aktif dengan nada dan ekspresi seorang bocah, sehingga mereka dicurigai oleh penjaga yang sedang berpatroli. Sembari Hans kebingungan, Arpa pun maju karena ia terlihat seperti anak kecil, ya sebenarnya juga masih kecil. Penjaga itu bertanya baik-baik, tetapi Arpa langsung mengambil kuda-kuda dan menuju perut penjaga itu, yang mengakibatkan ia langsung terkapar. Hans yang masih bingung karena kuatnya anak ini bertanya, "Apakah kau seorang kesatria?" ucapnya. Tapi dengan ekspresi yang sangat sopan, Arpa malah menanyakan definisi kesatria yang dimaksud oleh Hans barusan. Hans pun langsung meminta Arpa untuk mengabaikan pertanyaan Hans sebelumnya, dan kemudian ia mengusulkan agar penjaga itu disembunyikan dan diikat. Dan baru saja mau mengikat, teman penjaga itu mencarinya, dan ketika suara itu mendekat, Arpa langsung menjawab teman penjaga itu dengan suara yang sama persis dengan penjaga yang tadi, dan mengatakan agar tak usah kemari karena ia sedang kencing. Teman penjaga itu pun akhirnya pergi sembari menunggunya di tempat lain. Dan Arpa langsung berbinar seperti anak kecil pada umumnya yang polos dan ingin dipuji. Di sisi lain, Bang Alex akhirnya berhasil kabur dari mantannya, Enya sang kesatria. Baru saja ia keluar dari sebuah ruangan, ia langsung tertabak oleh seorang gadis dan berpura-pura menanyakan keadaan nona tersebut. Yang mana nona itu berterima kasih atas tangkapannya karena ia jadi tak jatuh. Tetapi di tangan satunya mereka saling memberi dan menerima kunci yang telah ditapat pada Playboy Alex ini. Dan setelah mereka berpisah, Bang Alex melapor kalau kunci dari Violet telah di tangannya dan melanjut ke rencana selanjutnya. Pantos yang telah siap menunggunya menyembunyikan keberadaannya. Sampai-sampai Bang Alex sendiri yang merupakan kesatria terbaik tak menyadari keberadaan Pantos. Dan setelah Bang Alex mengintip, para penjaga yang bertambah banyak, ia pun melapor karena Bang Alex dan Pantos telah di posisi, yang mana berarti itu waktunya Sheridan bergerak. Dan di tengah-tengah kerumunan, Sheridan membuat kekacauan melalui asap yang berisi gas air mata buatannya, dan membuat semua orang yang berada di lobi berlindung ke tempat lain. Hal ini juga mengakibatkan para penjaga di lift bergerak memeriksanya, dan hanya menyisakan 2 orang saja. Bang Alex yang sadar akan situasi ini mengingatkan Pantos untuk bersiap, dan Bang Alex menuju mereka dan beralasan kalau mereka tersesat sampai ke area ini. Dan karena Bang Alex banyak omongnya, Pantos gergetan dan langsung maju membagem mereka dengan masing-masing satu tangannya. Karena kuatnya yang dahsyat sekali, Bang Alex langsung menanyai keadaan mereka. Bahkan armornya penyok hanya dalam 1 pukulan saja, di mana ketua menemukan monster ini, batin si Alex. Setelah itu, Bang Alex pun akhirnya melapor kalau mereka telah membereskan penjaga di pintu masuk lift, yang berarti ini adalah bagian Hans dan Arpa untuk segera bergerak OTW dan mulai beraksi. Kembali ke ruang pelelangan, diperlihatkanlah Mas Jolly yang merasa jika dirinya masih diawasi, yang berarti rencana mereka masih berjalan dengan sangat lancar. Tetapi tiba-tiba Mas Jolly melihat dengan rada terkejut karena ia melihat perempuan yang pernah terjun bersamanya dari atas tebing di sisi air terjun, yang mana Cece tak peduli jika ia tiada. Karena ia tak bisa mengalahkan Mas Jolly, ia akan mengorbankan nyawanya untuk membunuh penjahat seperti James Moriarty dan meminta
agar Mas Jolly yang menyamar sebagai James Moriarty untuk segera menyerah. Tapi ketika Mas Jolly berbalik sembari menggerutu, Jessie merasa kalau ada yang meliriknya. Dan karena dulu Mas Jolly menyamar, mungkin seorang Jessie tak langsung menyadarinya batin Mas Jolly. Ya, tapi Jessie memang sangat terampil sampai-sampai ia mendapatkan titel Celadon Green yang akan berbahaya jika Jessie mengetahui operasi mereka kali ini. Tetapi menilik dari cara santai berbicaranya, berarti ia belum mengetahui hal ini. Dan Mas Jolly hanya bisa berharap rekan-rekannya berhasil menjalankan tugasnya dengan lancar. Dan di ruangan CCTV diperlihatkanlah para penjaga yang bosan karena menurutnya tak mungkin ada orang bodoh yang berani mencuri di rumah lelang ini, yang bahkan menggunakan sebuah artefak hanya untuk mengirim rekaman langsung. Tiba-tiba ada semacam gangguan walau hanya sekejap. Temannya yang tak percaya malah melihat kejanggalan lagi, yakni ada penyusup yang sudah melubangi ruangan penyimpanan tersebut. Dan kabar ini langsung terdengar di telinga Ivan sebagai pemimpin acara ini, dan menyuruh agar semua penjaga dikerahkan, yang mana mereka dibagi menjadi kedua tim. Tim pertama adalah tim penyerangan dan tim kedua adalah tim pemindahan. Ivan Luka yang melihat situasinya melalui CCTV sangat ketakutan dan menyuruh agar tim pemindahan item untuk segera memindahkan barang-barang dari ruang penyimpanan nomor 3 terlebih dahulu, serta menugaskan pada tim penyerang untuk segera menangkap penyusup yang berada di ruang penyimpanan nomor 2. Tapi ketika mereka masuk ke ruangan penyimpanan nomor 2, kosong melompong dan tak ada siapapun di dalamnya. Bahkan barang-barangnya masih aman, tak tergores sama sekali. Di layar padahal masih terlihat para penyusup yang sedang mengambil dan mengutili item-item yang ada. Tetapi tiba-tiba gambar di monitornya berubah dan memperlihatkan para penjaga yang sedari tadi ada di sana. Ketika para pemeriksa terkejut, mereka pun berpikir kalau rekaman itu palsu dan mereka memang sudah sedari tadi mengincar item yang sedang ditransfer sesuai prosedur pelelangan. Dan benar saja, tim penyerang langsung menghubungi pusat komando dan melapor kalau lift yang menuju ke atas telah hancur dan mereka tak punya jalan lain untuk keluar. Ketika Pak Komando bertanya pada Ivan sebagai anak milik untuk menghubungi polisi untuk meminta bantuan, Ivan langsung menolaknya karena jika kabar ini diketahui pihak lain, pelelangan ini pasti akan dibatalkan. Karena Ivan tengah kebingungan, langsung saja anak buahnya bergegas keluar untuk mencoba menghentikan mereka sendiri. Tetapi ia tak bisa membuka pintunya yang mana dari luar Sheridan sedari tadi telah membuat pengunci pintu yang banyak dari luar dengan waktu yang sangat singkat. Sembari jalan dengan santai, Sheridan memuji rencana-rencana Mas Jolly yang buat, yang mana ya untuk membuat replika artefak untuk memasukkan ke rekaman. Dengan kata lain, Mas Jolly butuh alat untuk meretas transmisi layar, dan ia pun melapor pada ketua kalau misi mereka semua telah komplit. Kembali pada 30 menit yang lalu, dua penjaga dibogem masing-masing oleh tangan Pantos yang masih merasakan sakit pada perut mereka. Dan Hans yang kebagian salah satu baju besi bertanya kenapa armor ini sangat sempit sekali di bagian perut. Aku agak kesulitan bernafas. Pertanyaan Hans dijawab oleh Bang Alex karena Pantos memukul penjaga yang memakai armor itu. Dan aku sedikit memperbaikinya, ucap Bang Alex. Dengan Hans yang melirik bogem Pantos yang besar, akhirnya ia tak mengeluh lagi. Dan penjagaan lift ditugaskan pada Hans dan Arpa. Kemudian Bang Alex turun ke bawah bersama Pantos untuk mencari dan membersihkan para penjaga yang tersisa. Pantos yang mengetahui posisi penjaga berkat skill mendeteksinya langsung mengalahkan penjaga yang terdekat. Dan untungnya penjaga itu tengah lengah sehingga mereka mudah dikalahkan. Tahan saja kalau kau ternyata nyaman. Lagi pula tak ada penjaga yang ukurannya sebesar dirimu, ucap Bang Alex karena Pantos mengeluh. Setelah itu, rencananya pun dimulai dan ketua penjaga membagi mereka menjadi dua tim, yang mana mereka masih belum dan akan selesai memindahkan item-item dari ruang penyimpanan nomor 3. Dan terdengar para penjaga lain tengah bergosip buruk tentang ketua mereka. Dan setelah mereka selesai, mereka pun membawa barang-barang itu. Ketua itu langsung melapor karena akan memindahkan item-item itu ke tempat yang aman. Dan itu berarti waktunya mereka berempat beraksi dengan sepenuh hati. Bang Alex dan terakhir memutuskan tali pengait supaya elevatornya tak bisa dinaiki lagi.
Sembari memindahkan item itu, mereka juga bergegas karena hal ini. Setelah mereka memindahkan item-item itu ke kereta kuda, Hans membawa kepingan artefak yang dicari oleh Mas Jolly. Karena yang bisa memastikan keasliannya hanyalah Mas Jolly sendiri. Sheridan juga berpikir kalau Hans pasti baik-baik saja. Dan mereka semua akan masuk ke kereta bersama-sama. Hans yang melihat hal itu juga berpikir kalau timnya bisa melakukan banyak hal selain bertarung. Dan Hans hanya bisa mengumpulkan informasi. Tetapi dengan cepat ia tersadar dan kalau itu masalahnya, Mas Jolly pasti sudah lama meninggalkanku, pikirnya. Sembari bergegas mengantarkan kepingan itu, ia pun melapor pada Mas Jolly jika semua rekannya telah kabur dengan selamat dan akan membawa kepingan yang dicari oleh Mas Jolly. Sembari mendengarkan Hans, Mas Jolly melirik para penjaga yang sedari tadi mengawasinya, yang tiba-tiba bergegas akan suatu hal. Di lobi, Hans yang membawa kantung bergumam karena sepinya lobi. Sedangkan ia hanya melihat satu orang yang rasanya dari tadi orang itu mengawasi Hans. Dan benar saja, ia mengeluarkan pistol sihirnya dan langsung membidik Hans. Karena singkatnya, momen itu Hans tak sempat bereaksi sama sekali. Dan dari dalam aula pelelangan terlihat sebuah ledakan yang besar. Mas Jolly padahal baru saja akan beranjak, tetapi dikejutkan dengan ledakan itu. Mereka juga mengancam siapapun agar tak bergerak. Dan benar, mereka tak segan-segan menyerang seorang bangsawan. Mereka juga berencana untuk tak membiarkan siapapun yang terlewat. Dan ketika Mas Jolly bertanya-tanya cara mereka masuk, terdapat seseorang yang mendekatinya sembari membawa bom. Yang mana itu berarti para penyerang ini bukan perampok biasa, melainkan perampok itu telah menargetkan tempat ini, pikir Mas Jolly sembari menghentikan pria itu. Untungnya Mas Jolly tak terlambat menyerangnya. Di sisi lain, beberapa bangsawan yang keluar dari aula dikejutkan dengan kutukan black magic yang mengenai seorang pengawal. Di sini Mas Jolly sangat bertanya-tanya lagi, apakah yang ditakutkan Hans itu benar? Dan di sini Tuan Putri yang baru saja berhasil keluar langsung dicegat oleh tentara pembebasan yang memiliki dendam terhadap keluarga kekaisaran. Putri yang masih terkejut untungnya mendengar suara detektif Casey, yang mana Casey menangkap dan para pemberontak itu dengan sihirnya. Bahkan peledak khusus milik mereka tak bisa meledak karena gelembung yang menyebab mereka. Dan Casey tiba-tiba datang menjelaskan kalau bahan peledak tetaplah bahan peledak yang tinggal disiram air. Betty juga baru selesai dengannya dan ikut bergabung bersama Casey. Selain Betty, seseorang juga mengalahkan beberapa perampok. Yap, itu adalah Enya, sang kesatria mantannya Bang Alex. Dan dengan kepala dingin, Casey pun akhirnya menyatukan mereka semua sembari menebak-nebak rangkaian penyerangan tiba-tiba ini. Tetapi mereka dikejutkan juga dengan bangunan yang tiba-tiba bergetar. Scene berganti memperlihatkan Mas Jolly yang sedang ditanyai oleh Hans kemarin lusa. Yang mana Hans bertanya kenapa Mas Jolly masih menerima Hans, sedangkan seperti yang kau tahu, aku adalah seorang pengecut, ucap Hans. Mas Jolly pun bercanda dengan mengatakan karena Hans seorang pengecut, maka itu aku menerimamu, ucapnya. Aku sangat tahu tentang kekuatanmu Hans, betapa berbahayanya kekuatan itu dan tanggung jawab seperti apa yang kau bawa, tambah Mas Jolly. Bukankah kau takut melukai seseorang karena kekuatanmu? Setelah mendengar hal itu, Hans mulai menceritakan masa lalunya lagi, yang mana ia menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Dan Hans hanya dekat dengan satu orang bocah wanita, bahkan dianggap oleh saudaranya Hans sendiri. Suatu hari ketika bocah wanita itu membawa pulang seekor anak anjing yang lucu, Hans mengelus anak anjing itu. Tapi anak anjing itu menggigitnya dengan pelan. Di sisi Mas Jolly sudah mencoba menghentikan cerita Hans, tetapi Hans masih tetap melanjutkannya sampai selesai. Kemudian Hans sangat kecewa dengan dirinya sendiri dengan kondisi Hans yang dimiliki. Bahkan ia menganggap dirinya tak pantas menerima kebaikan gadis itu. Hans yang sedang berenung dikuatkan hatinya oleh Mas Jolly. Sembari memberikan sesuatu, Hans yang melihatnya pun langsung merinding akan hal itu. Hans, nanti jika akan waktunya tiba bagimu untuk memilih, jika kau memutuskan untuk kabur serta meninggalkan kami, aku tak akan menyalahkanmu. Namun, jika kau lebih ingin bertarung ketimbang melarikan diri, gunakan ini sebagai pilihan terakhir. Aku akan menghargai semua keputusanmu, ucap Mas Jolly.
Dan di masa sekarang, Hans yang masih setengah sadar setelah diserang oleh sihir akhirnya mulai tersadar. Hans yang mendengar perkataan bos penjahat yang mengatakan kalau ini keberuntungan bagi para perampok dan mereka juga berniat untuk bergegas sembari menghina Hans karena membawa relik dengan kantong seperti itu. Hans pun masih tidak menyerah dan menggapai kaki bos perampok itu, yang mana Hans masih tak bisa bergerak karena efek sihir kutukan yang mengenainya. Akhirnya, bos itu mulai beranjak pergi yang Hans melihatnya sangat gemetaran dikarenakan efek sihir kutukan yang masih mengenainya. Gumamnya, kalau relik itu bukan untuk bajingan sepertinya. Di tengah-tengah nafasnya, ia bahkan berpikir jika bukan Hans yang mengantarkan relik ini, pasti telah sampai ke tangan Mas Jolly dengan mudah, pikirnya. Tapi Hans tak pasrah semangat dan masih melawan sihir kutukan itu. Ketika Hans masih berusaha berdiri, ia menjatuhkan pisau yang terbuat dari taring pemberian Mas Jolly kemarin lusa. Dan tanpa pikir panjang, Hans langsung melukai tangannya, yang mana ia langsung berteriak karena perubahannya. Para perampok yang melihat perubahan Hans sangat ketakutan, tetapi belum sempat berpikir untuk bergerak, mereka langsung diserang dan diterkam oleh Hans. Di sini, Casey dengan insting deduktifnya, Pantos dengan insting hewan buasnya, dan Mas Jolly dengan kemampuan mendeteksinya mengetahui kalau di dalam terdapat sebuah aura monster yang tiba-tiba muncul dan sangat mengerikan. Dan di antara mereka, hanya Mas Jolly yang mengetahui siapa monster itu. Pun Bang Alex yang merupakan salah satu kesatria terbaik tak merasakan hawa keberadaan itu dan menanyakan apa yang dirasakan Pantos. Yang mana Pantos menjawab kalau ia merasakan hawa keberadaan yang sangat kuat, tapi sangat juga berbahaya. Dan menurut Pantos, mungkin orang ini memiliki hawa keberadaan yang lebih kuat dari semua lawan yang pernah Pantos lawan. Dan Bang Alex yang mendengar hal ini langsung mengingat percakapannya dengan Mas Jolly beberapa waktu lalu. Setelah pertemuan mereka dengan Bang Alex pun langsung bertanya maksud ucapan Mas Jolly yang mengatakan kalau Pantos merupakan orang terkuat kedua, sembari bertanya siapa yang pertama. Tetapi ternyata Mas Jolly mengecualikan dirinya sendiri, dan Bang Alex meskipun terbaik dari Akademi Knight belum mencapai level itu. Tapi Bang Alex merupakan orang ketiga terkuat menurut Mas Jolly. Karena penasaran, Bang Alex masih bertanya dan dijawab Mas Jolly, yang mana orang terkuat pertama menurut Mas Jolly dalam Unknown ini adalah Hans. Kembali ke masa kini, suasana di gedung pelelangan sangat berantakan. Dan ketika Ivan sang pemilik mengkhawatirkan keadaan Tuan Putri, mereka langsung dikejutkan dengan kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba. Dan semua mata juga tertuju pada kerusakan itu. Yang tiba-tiba keluar juga tangan dari atap yang baru saja rusak, yang membuat mereka semua ngeri melihatnya. Dan ketika diperlihatkanlah sesosok monster besar bermata merah menyala yang keluar dari atap. Yap, ini adalah sosok perubahan Hans. Wis, mengerikan. Mata dia merah, gigi dia tajam. Ya, Mimin langsung terbayangkan sosok Todalang yang sedang mendefinisikan hantu durian runtuh. Dan suasananya pun tiba-tiba hening. Dan seseorang telah menyadari bahwa monster di atas gedung itu adalah monster yang pernah mengamuk di kerajaan Durumang 5 tahun lalu, yang diberi nama Beast of Gevelden. Monster ini akhirnya turun dan membuat semua orang berlarian. Tetapi ketika monster itu hendak menyerang warga, datanglah para pasukan yang berusaha menahan monster itu dan memutuskan agar warga segera mengevakuasi dirinya. Terjadilah peperangan antara monster itu dengan sangat brutal dan membuat para pasukan sangat kewalahan. Dan di sisi lain, Casey dengan kawan-kawan akhirnya melompat dari gedung yang sedang bergetar itu. Karena bangunan yang bergetar, mereka pun langsung meloncat dari atas. Setelah mereka di bawah, mereka juga dikejutkan dengan monster besar di depan mata mereka. Padahal mayat monster yang dulu telah dimusnahkan dan dimuseumkan di kerajaan Durumang, yang mana monster ini sangat mirip tapi tak identik. Mereka menduga kalau ini adalah monster jenis lainnya. Tetapi di sini Casey tambah yakin kalau Abraham Casing yang pernah mengalahkan monster ini dan James Moriarty adalah orang yang sama dan sedang berada di kota ini.
Sebelum itu, larut dalam pikirannya, Chelsea bergegas menyerang monster itu supaya para warga aman sentosa. Sihir pertama Chelsea berhasil mengunci pergerakan monster itu. Tapi baru saja terhenti, monster itu langsung mengaum sehingga aliran mana di sekitarnya menjadi terganggu. Tetapi Chelsea tak berdiam diri dan tetap menyerang monster itu dengan pasukan air buatannya. Di sisi lain, terlihatlah Mas Jolly yang sedang menyelidiki tempat perubahan Hans dan bergumam kalau Hans terlalu berlebihan menggunakannya. Sembari menggunakan Aeternotronus untuk berteleportasi, ia berkata, "Aku akan kembali saat benar-benar siap," dan meminta agar Hans menunggunya sebentar. Di tengah pertarungan, monster itu mengaum lagi dan ketika Chelsea bertanya-tanya, sang putri melihat suatu gerombolan yang Chelsea juga baru menyadari kalau itu adalah gerombolan tikus yang tiba-tiba datang. Di sini, Chelsea sangat ketakutan, bukan karena tikus yang suka korupsi ya, tapi memang karena ia punya fobia terhadap tikus. Terlihat dari ekspresinya kalau Chelsea memang benar-benar takut dengan tikus ini. Ya, ada pesan dari admin yang rasa kalau negara ini juga takut kalau tikusnya predasi. Tetapi ketika Chelsea memberi pembatas, tikus itu juga mencoba melewati pembatas itu. Dan untungnya mereka berempat bekerja sama dan tikus-tikus yang berhasil melewati langsung berkumpul menjadi satu pada bagian-bagian kepala serigala yang telah menyatu dan menjadi monster, yakni werewolf. Pengawal yang melihatnya juga bertanya-tanya alasan wolf terus bertambah pada malam kengerian yang bersejarah. Apakah karena monster ini? Pikirnya, dan meminta agar rekan-rekannya tetap menahan para wolf ini dan para monster itu, karena jika tak bisa menghentikan monster itu, malam kengerian yang pernah terjadi 5 tahun lalu akan terulang lagi. Tetapi para wolf itu memiliki kecepatan reproduksi yang sangat gila. Juga monster itu tak bisa disentuh. Di tengah-tengah pertarungan yang Chelsea siap mempertaruhkan nyawanya, mereka tiba-tiba melihat para monster itu tiba-tiba berhenti bergerak secara serentak dan menghadap ke atap gedung pelelangan, yang mana di sana hanya terada asap hitam yang muncul keluar bersama dengan aura yang sangat mengerikan. Chelsea yang melihat kedatangannya juga langsung tertegun karena ia melihat orang yang dari kemarin-kemarin sangat dicarinya. Ia adalah James Moriarty yang pernah hampir mati bersamanya. Dan para monster yang merasakan hawa keberadaan orang ini terdiam sejenak di bawah. Chelsea sangat yakin kalau orang bertopeng yang mengendalikan aura berbahaya barusan adalah James Moriarty. Dan dari instingnya, Mas Jolly yakin kalau kesadaran Hans masih ada di dalam tubuh monster itu dan bisa kembali ke bentuk semula. Dan menyelamatkan bawahan yang berada dalam bahaya adalah kewajiban seorang pemimpin, ucap Mas Jolly sembari mengangkat pedangnya serta langsung maju menghadapi monster itu, yang mana beberapa gerakan Mas Jolly sangat-sangat cepat dan Chelsea menduga kalau Mas Jolly bisa berteleportasi. Dengan sangat cepat Mas Jolly menebas kepala-kepala serigala yang menempel menjadi satu oleh monster itu. Tapi semua itu tak berguna karena potongan kepala itu akan berubah menjadi werewolf. Tapi itu hanya pikir Chelsea. Dan nyatanya semua yang ditebas oleh Mas Jolly langsung lenyap dan tak berubah menjadi werewolf sama sekali. Chelsea pun langsung meminta agar rombongannya segera mencari tempat yang aman. Ya, meskipun aku benci mengakuinya, James Moriarty pasti akan bisa mengalahkan monster itu, pikir Cersei dan sembari mengucapkannya. Benar saja, dengan lincah Mas Jolly mulai menyudutkan monster itu, dan dengan cairan-cairan yang dibawanya, sehingga para serigala yang melekat pada monster itu mulai berjatuhan. Dan menurut Mas Jolly, monster Hans ini lebih pintar dari monster asli yang pernah dikalahkannya dulu. Tetapi monster itu akan mulai melemah jika melakukan hal yang sama terus-menerus. Dan baru saja monster itu akan menyerang, Mas Jolly langsung mengunci pergerakannya dengan sihir tanah yang membuat monster itu tak bisa bergerak. Karena werewolf itu tetap bermunculan, bahkan ketika tubuh utama monster itu terkunci, Mas Jolly pun akhirnya menaruh tongkat pedangnya dan langsung mengeluarkan 2 pistol miliknya. Dengan sigap, Mas Jolly juga mulai menembak ke arah para wolf itu sampai para wolf itu tak tersisa sama sekali.
Dan sembari menatap monster itu, Mas Joli mulai memanas-manasinya sehingga monster itu berhasil menghancurkan tanah yang menguncinya sedari tadi. Yang mana Mas Joli tak gentar sedikit pun karena monster itu. Dan alasan Mas Joli tak gentar adalah monster itu membawa kesadaran Hans. Yang bahkan ketika monster itu tinggal beberapa meter di dekatnya, Mas Joli tetap membidiknya dan tak gentar sama sekali. Ternyata tiba-tiba Pantos menusukkan obat penawar yang telah mereka siapkan dan menusuk monster itu dari belakang, yang mengakibatkan fisik monster itu tiba-tiba lenyap dan hancur berkeping-keping dan hanya menyiksakan tubuh Hans. Dan para anggota Kuno yang telah datang akhirnya bersiap membawa tubuh Hans. Yang di sisi lain, para pengawal tak melihat monster lagi karena tertutup dengan tebu yang tebal. Dan mereka akan mengeceknya setelah memastikan amannya para warga. Dan para anggota Kuno yang bertanya-tanya apakah Hans baik-baik saja setelah semua serangan yang diterima. Mas Joli pun menjelaskan kalau kemampuan penyembuhan Hans ketika transformasi sangat baik. Jadi Hans insya Allah akan baik-baik saja, ucapnya. Sembari Mas Joli meminum pil karena mereka akan bergerak, terdapat suara yang menghentikan mereka, yakni suara dari Jessie dan rombongannya. Mas Joli pun basa-basi sebentar dan menanyakan apakah Jessie masih mencari jejaknya. Ya sebenarnya Jessie tahu kalau Mas Joli sebagai James Moriarty memalsukan kematiannya, dan Jessie juga tak akan menyerah begitu saja. Kau meremehkanku James Moriarty? Bukan. Abraham Falkhastings, Arsene Lupin, Machiavelli. Bukankah itu semua identitasmu? Ucapnya. Identitas apa yang kau gunakan di kota ini? Desak Jessie. Karena aku sudah mengetahui kalau kau adalah orang yang sama dengan identitas yang berbeda, aku akan mengejarmu sampai akhir dunia. Setelah mengatakan itu, Jessie pun akhirnya menerima pujian dari Mas Joli, yang mana telah mengetahui Mas Joli bisa berganti-ganti identitas itu. Dan Mas Joli juga tak menduga kalau Jessie bisa mengetahuinya. Dan ketika Mas Joli berpikir untuk menghabisi Jessie di sini sekaligus, Jessie langsung mengatakan unek-uneknya, yang mana ia menduga kalau Mas Joli ini bergabung dengan organisasi yang mencurigakan, yakni Black Dawn Society, yang mulai menggencarkan kekaisaran sekarang. Mendengar hal itu, Mas Joli terkejut dan tak menyangka kalau Jessie akan menyangkut pautkannya. Kemudian Mas Joli langsung memanfaatkan kesempatan ini dan memanas-manasi Jessie karena masih ada warga yang terjebak di dalam rumah lelang, yang mana Jessie pasti tak bisa menghiraukan nyawa masyarakat. Mas Joli menambahkan kalau ia tak bisa menjamin keselamatan warga kalau Jessie sibuk dengannya di sini. Yang mana pada pikiran Mas Joli, ia tiba-tiba merubah rencananya yang tadinya ingin menghabisi Jessie. Akhirnya Mas Joli akan memanfaatkan Jessie Selmore untuk menjadi anjing pemburunya, untuk menghancurkan organisasi Black Dawn Society di bawah kendali Mas Joli. Tetapi yang tak sengaja Mas Joli terjebak di dalamnya. Setelah memanas-manasi Jessie, Mas Joli berniat beranjak. Tetapi Jessie menyerangnya dengan beberapa sihir kuatnya. Tetapi dengan sekali spell, semua serangan Jessie langsung dihentikan oleh Mas Joli. Dan melihat hal itu, Betty akhirnya maju bergerak dengan kekuatan robotnya. Tetapi serangan kuat dari Betty dengan mudah ditangkis juga oleh rekan Mas Joli dengan tangan kosong, yang mana umumnya seorang manusia pasti akan patah tulang menerima serangan langsung dari Betty. Dan setelah menerima pukulan itu, bahkan Betty juga menerima serangan balasan dari orang yang menangkis pukulannya. Yap, apa bisa dibilang eksperimen yang lebih sempurna ketimbang Betty dari segi pengalaman dan hasil latihannya. Betty yang tertendang mundur akhirnya digantikan dengan Enya yang masih banyak tenaga. Dan tetapi beberapa serangan Enya dihentikan yang dengan mudah ditangkis oleh rekan yang lain. Enya juga terkejut karena bawahan Mas Joli ini tak ada lemah-lemahnya sama sekali. Ya iyalah, yang menangkis serangan Enya kan kesatria terhebat waktu di akademi. Karena serangan Enya ditangkis, ia pun akhirnya melempar senjata kecilnya dari titik buta Bang Alex. Yang mana Bang Alex juga dengan mudah menangkisnya, padahal itu dari titik butanya. Seperti ia sudah tahu kalau aku akan melakukan itu, batin Enya. Siapa kau sebenarnya? Ucap Enya yang penasaran pada pria di depannya, yang padahal itu adalah mantan Enya sendiri.
Tetapi E-nya tak sempat meliriknya lebih lama. Padahal E-nya sangat penasaran akan pria itu. Tapi karena Viola telah datang menggunakan sihir anginnya yang meminta agar Mas Jolly serta rekan lainnya segera beranjak karena kenaik akan segera datang. Chesui pun yang melihat kedatangan rekan Mas Jolly langsung berlari berusaha mengejar mereka. Sembari berteriak kalau ia pasti akan membongkar organisasi Black Dawn Society milik Mas Jolly, ucapnya, dan akan menghancurkannya. Yang mana di sini Mas Jolly sangat tidak sabar menunggu hal itu dan berbahagia dan mengucapkan sampai jumpa lagi di lain waktu. Yap, disinilah akhir dari season 1 kali ini yang berakhir dengan Mas Jolly kabur membawa Han serta rekan-rekannya dan Chessie sangat manas akan kejadian hari ini dan berencana untuk menghancurkan Black Dawn Society, dan sebenarnya Chessie dikendalikan oleh Mas Jolly secara tidak langsung. Karena manhwanya berakhir di sini, karena masih season 1, kalian yang ingin membaca lanjutannya bisa membaca di novelnya. Dan selalu Mimin aktifkan di komentarnya untuk linknya. Dan yap, jika kalian belum menonton video sebelumnya silahkan tonton sendiri ya guys. Sekian dari Mimin, bye. Hampir lupa, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan komen ya guys. Goodbye.